Berawal dari penyelamatan Sanji ketika disandra oleh seekor laba-laba besar yaitu bernama Black Maria. Untuk lebih singkat kita panggil Black Maria dengan sebutan Maria saja. Maria meminta Sanji untuk mendatangkan Robin dengan memukul Sanji terus-menerus hingga Sanji pasrah dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Lalu ia memanggil Robin karena sebenarnya Sanji pantang menyakiti wanita walaupun mereka adalah musuhnya. Namun ketika Sanji sudah memanggil Robin, tapi Maria malah sekarang menginginkan cinta dari Sanji dan akan menjadikan Sanji sebagai peliharaannya. Lalu jika Sanji selingkuh ia akan dihukum. Namun Sanji enggan untuk menurutinya karena ia selalu bucin ke setiap wanita cantik di seluruh dunia. Kemudian setelah Sanji babak belur, wajah penuh darah dan menahan rasa sakit yang begitu dalam, dan tiba-tiba satu tangan raksasa menampar muka Maria dengan sangat sadis hingga ia terlempar beberapa meter. Robin menampakkan dirinya dengan anggunnya mengatakan, "Aku sudah menghabiskan separuh hidupku di dalam organisasi jahat. Tentu saja melihat temanku disiksa membuat iblis di dalam diriku keluar." Lalu sing, suara pedang dari Brook terdengar ketika ia melepaskan jaring laba-laba yang membelenggu Sanji. Adik-adiknya Maria melaporkan bahwa jaring yang telah dipasang oleh Maria semuanya sudah hancur membeku. Namun ketika melihat ke arah Brook, mereka berteriak ada sosok tengkorak hidup di depannya. Black Maria yang kesakitan dan nafasnya yang masih tersendu-sendu tak membiarkan Sanji lari begitu saja. Namun disinilah peran penting Robin untuk menyelamatkan Sanji dan meladeni Maria bertarung dengannya. Lalu Sanji meminta izin kepada Robin untuk memintanya meladeni Maria karena sepertinya ia rabiso opo-opo di sini. Lalu ia pergi ke suatu tempat. Sakwise Sanji lungo, Maria menunjukkan taringnya yang sesungguhnya untuk menghantarkan Robin ke Kaido guna untuk menjadikannya sebagai selirnya. Namun dengan muka yang senyum manis ia menolak untuk ikut. "Aku lebih baik mati daripada tergoda untuk ikut dengan Kaido." Kemudian terlihat bangunan mulai terbakar, api mulai membesar. Sementara itu di dalam kastil 3 aula perjamuan besar, Brook yang melihat Robin menyuruh untuk bertahan. Namun sepertinya Robin sedang berhalusinasi dengan sosok orang yang berharga di masa lalunya, yaitu Soul, Dr. Clover serta ibunya sendiri. Terlihat ini seperti pertemuan yang tak terduga-duga. "Sudah lama sekali aku ingin bertemu denganmu. Kau sudah tumbuh sebesar ini Nico Robin. Aku juga ingin bertemu dengan kalian. Tapi sayang sekali Tresmano, jurus tangan besar dari tanah." Kekhawatiran Brook dibayar dengan serangan kejutan dari Robin yang mengalahkan 3 anak buah Maria, yaitu Nur Ona, pemakan buah smil ular hidung babi, Number Kuyun, dan Tenjo Kundari, pemakan buah smil ular tikus. Kemudian setelah Robin menggeprek mereka, Robin dan Brook lari, namun tiba-tiba Maria mengamuk untuk menghentikan Robin dan Brook agar bisa diserahkan ke Kaido. Lalu Brook bercerita tentang dirinya yang terombang-ambing selama 50 tahun lamanya, memimpikan nakamanya bisa selamat. Nah, Robin hanya bisa tersenyum dan mengatakan, "Nasib kita kok bisa sama ya Brook?" Dari arah belakang, Maria memutar-mutarkan senjatanya dengan dikelilingi api ditambah anjing yang berkepala manusia. Ternyata ia memakan buah semilpuk sing jenenge Wan Yundo. Si. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Maria mencegat mereka dan mengembaskan Wanyundonya di depan mereka hingga lantainya terbakar. Beruntung Robin bisa selamat serta menyelamatkan Brook dengan menggendongnya. Namun sepertinya Brook segera membereskan anjing berkepala manusia yang ada di dalam senjata Maria dengan menggunakan jurus Cold Soul, dingin jiwa, dinginnya. Akhirnya anjingnya terlepas dari senjata Maria, tetapi Maria langsung menyerang lagi. Namun Robin bergegas menghindar, tetapi Brook menunjukkan coolnya sebagai pria di depan wanita dan menggunakan jurus Ice Brown. Seketika itu api yang ada di lantai padam dan Robin yang terjun bebas dari atas akhirnya selamat. Tepat di depan Robin, Maria menceramahinya bahwa para pembesar di dunia sedang mengincarmu dan kau hanya akan jadi beban kru Mugiwara, dan itulah sangat mudah memancingmu untuk datang kemari. Dan Sanji adalah pemilik bounty tertinggi kedua di dalam kru. Namun Brook sepertinya sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Robin saat ini, dan Brook memilih untuk menyerahkan Maria kepada Robin, dan ia meladeni bawahan Maria seorang diri.
Setelah semuanya tenang, Robin mengatakan bahwa Sanji itu adalah sayap yang akan mengantarkan kaptennya menjadi seorang raja bajak laut. Karena itulah Guy Godfrey, sosok Robin dengan tubuh besar keluar dari tanah dengan tangan lebih banyak. Maria bertanya-tanya melihat ini. Kau marah? Itu terlihat besar. Pasti kau menggunakan banyak tenaga, wahai Robin. Tak usah kau cemaskan diriku. Akan kuakhiri secepatnya. Robin berkonsentrasi memanjangkan tangannya untuk menggocahi Maria untuk menyerangnya, namun Maria lebih dulu menggoreskan luka pada tangan giga Robin. Namun ternyata tubuh asli Robin juga ikut terkena luka dan mengakibatkan Robin mudah diserang. Dan racun Maria telah mengenai tangan Robin. Layaknya Spider-Man, Maria mengikat semua tangan Robin hingga ia tidak bisa berkutik sedikit pun, yang mengakibatkan Maria bebas untuk menyerangnya dengan meninju mengenakan besinya, yang mengakibatkan tubuh asli Robin pusing 7 keliling. Namun Maria terus meninju tubuh Gaigat Robin hingga hancur lebur. Namun ini belumlah berakhir, karena Robin masih punya tangan yang tersisa untuk bisa menahan Maria. Namun semua terasa sia-sia hingga ia terpojok dan terjebak di jaring laba-labanya, dan hanya bisa pasrah untuk dipukuli hingga babak belur. Karena Maria terus mengoceh di hadapannya, ia jadi teringat apa yang telah diajarkan oleh nakamanya dulu. Mereka akan mengajarkan ilmu pukulan telapak tangan dan Ryusuken, yaitu tinju cakar naga. Yang inti dari jurus ini hanyalah berfokus pada inti musuh dan menggunakan telapak tangan untuk menyerangnya, karena ini adalah teknik Weisman Karate rahasia. Setelah mengingat semua yang diajarkan oleh teman-temannya, kini Robin menumbuhkan tangan lebih gede dan memporak-porandakan atap yang masih utuh guna untuk memadamkan api hingga gigat Robin muncul kembali ke permukaan, yang dimana terdapat tanduk, sayap, haki yang menyelimuti tangan serta kakinya, layaknya iblis untuk segera melumpuhkan Maria. Karena dengan ini nampaknya Maria ketakutan dan sepertinya ia langsung menyerang Maria dengan segenap tangan yang banyak. Akhirnya ia dapat menjatuhkannya dan membuat Maria tak sadarkan diri dan akhirnya kalah. Anak buah Maria yang masih melawan Brook nampaknya mengintip apa yang telah terjadi kepada Maria. Namun mereka ketakutan dengan sosok iblis yang sudah menghabisi Maria. Karena mereka lengah dengan siapa mereka bertarung. Akhirnya ia juga dihabisi oleh Brook dengan jurus orkestra dan membuat mereka tipar. Kemudian Brook langsung menuju tempat Robin berada dan segera menolongnya, karena sepertinya Robin sudah kehabisan tenaga, dan segera menggendongnya untuk pergi ke tempat yang lebih aman.